Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Amos pasal yang keempat ayat 4 sampai ayat yang kelima dengan tema ibadah yang munafik. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Berbicaralah bagi kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarnya. Roh Kudus bantu kami, artikanlah firman ini bagi kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman ini bagi kita. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan sukarela. Siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia bukan saja kita yang membaca, yang mendengar, tapi kita yang mau untuk melakukan firman ini dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah cerita atau sebuah perumpamaan, ya. Ini dikatakan bahwa di dalam jemaat bebek-bebek, ya. Jadi ini gereja bebek-bebek. Kerombolan bebek-bebek datang ke tempat ibadah, ya. Dan mereka masuk beribadah dengan sikap yang hormat, sikap yang hikmat, dan mereka mendengarkan sang pengkhotbah. Sang pengkhotbah dengan semangatnya, dengan berapi-api mengatakan bahwa kita harus bersyukur karena kita diberikan kedua sayap yang hebat. Ya, dengan sombongnya dia mengangkat paruhnya dan dia katakan bahwa dengan kedua sayap yang hebat ini mereka bisa terbang kemana saja yang mereka ingini. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi sekat-sekat yang bisa membatasi mereka. Mereka tidak lagi harus berjalan sepanjang hari karena mereka dianugerahkan dengan kedua sayap yang hebat itu. Dan jemaat-jemaat itu dengan antusias, dengan semangat, mereka mengaminkan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah itu. Dan kemudian mereka pulang sambil berjalan ke rumah mereka masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terdengar aneh memang, ya, lucu, ya, ketika mereka mengimani bahwa mereka memiliki dua sayap yang hebat. Ya, tetapi pada kenyataannya mereka tidak bisa terbang dengan kedua sayap itu. Mereka harus berjalan sepanjang hidup mereka. Kadangkala Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama seperti jemaat bebek ini. Ya, kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah kepada Tuhan, kita mengaminkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kita percaya sungguh bahwa firman itu benar. Tetapi perilaku kita masih tetap sama. Pada waktu kita datang dan pada waktu kita pulang tetap sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, padahal kita tahu bahwa ibadah itu adalah kita datang untuk menyembah dan memuja Tuhan, dan hanya ditujukan kepada Allah saja dengan rasa takut dan rasa hormat karena setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Penghayatan ini ketika kita hayati dengan penuh hormat dan penuh cinta, maka saya percaya bahwa ibadah yang kita lakukan setiap saat akan tetap menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita belajar tentang ibadah yang munafik. Ya, kita lihat di sini
Nabi Amos mau katakan kepada bangsa Israel bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang mereka lakukan setiap saat, yang mereka lakukan ke Betel, ke Gilgal, adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Bahkan korban-korban sembelihan yang mereka korbankan itu, bahkan dengan memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan pada hari yang ketiga, dikatakan adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Kenapa bisa demikian? Kita lihat alasannya pada ayat yang kelima. Dikatakan di sana bahwa bakarlah korban syukur dari roti yang beragi. Padahal roti yang beragi, kita sudah bahas dalam kitab Imamat, adalah sesuatu yang Tuhan tidak berkehendak. Ya, bahkan mereka dikatakan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela, siarkan itu. Ya, tunjukkanlah kepada orang-orang bahwa mereka sudah beribadah, mereka sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka sudah memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, persembahan sukarela kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepada orang. Ya, artinya di sini bahwa apa yang dilakukan oleh orang Israel adalah bukan ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang bersifat rutinitas saja, supaya orang bisa melihat mereka bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Bahkan dikatakan begini, bukankah yang demikian yang kamu sukai, hai orang Israel? Mau ditegaskan lagi bahwa ternyata ibadah yang mereka lakukan selama ini adalah ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian menjadi pertanyaan, apa sih yang menjadi ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan? Dalam Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-11 dikatakan, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang bersyukur atas setiap karya kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 8, ya, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi sini dikatakan bahwa kita yang mau datang kepada Tuhan, dikatakan harus mentahirkan tangan kita, harus menyucikan hati kita, supaya ibadah yang kita lakukan, penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan berkenan, bukan untuk orang melihat kita. Ibadah yang sejati itulah yang dipesankan oleh firman Tuhan bagi kita saat ini. Bagaimana kita dapat berjumpa dengan kasih karunia-Nya di dalam ibadah, dan kemudian ditransformasikan dan diubah menjadi anak-anak yang baik. Ya, kita membutuhkan perilaku, sikap yang layak sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah sikap yang seharusnya tentang Allah. Ya, dalam bacaan kita tadi dikatakan pada ayat yang keempat, sikap yang ditampilkan oleh bangsa Israel bukanlah sikap sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dikatakan dalam Mazmur, ya, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala ayat. Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ayat ini menggambarkan tentang kemahakuasaan Allah yang tidak ada batasnya. Allah yang melampaui segala Allah. Allah yang besar yang bisa dikatakan oleh manusia. Ya. Dan kemudian dikatakan bahwa karena Dialah yang memiliki laut, gitu ya. Dia yang memiliki semuanya. Dan sudah selayaknya
ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita datang dalam ibadah, menunjukkan sikap kita yang benar. Yang kedua adalah sikap yang seharusnya mengenai diri kita sendiri. Dalam Lukas pasal 5 dilukiskan tentang Simon Petrus yang melaut di danau Genesaret semalam suntuk, ya. Tetapi dia mengalami dalam tanda kutip paceklik ikan. Dia tidak mendapatkan seekor pun. Bahkan ketika Tuhan Yesus menyuruhnya melemparkan jaringnya sebelah kanan, dia katakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala-jala itu juga. Dan kemudian yang terjadi adalah dia memperoleh, ya, ikan dalam jumlah yang banyak. Sikap ini yang seharusnya kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Sikap yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan, yang bukan saja mendengar tetapi yang mau melakukannya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu kudus, maka haruslah kita kudus. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu maha baik, maka kita harus menghargai setiap karya Allah itu. Ketika kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka seharusnya kita tidak kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak. Dan sikap yang ketiga adalah sikap yang seharusnya mengenai hidup kita sehari-hari. Ibadah tidak boleh berhenti oleh pengalaman kita kepada pelayanan yang praktis dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, ibadah nyata sehari-hari adalah kesempatan kita untuk menyembah Allah. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mau mempersembahkan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan. Bukan saja kita mempersembahkan persembahan syukur kita, bukan saja kita mempersembahkan persembahan perpuluhan kita, persepuluhan kita, tetapi ibadah yang sejati adalah ibadah ketika kita mau menyerahkan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan dikatakan pada ayat yang kelima saat ini, bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bukan ibadah yang berkenan kepada hati manusia. Ya. Ibadah sejati adalah ibadah kita berurusan dengan Tuhan. Bukan ibadah bagaimana manusia memandang kita. Ibadah yang sejati bukanlah kita menuntut balasan. Ibadah yang sejati bukan ketika kita memberikan sesuatu supaya orang lain melihat dan orang lain mau katakan bahwa dia adalah orang Kristen. Bukan. Ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah ketika kita mau menyerahkan hidup kita menjadi persembahan yang berbau harum kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan kepada Allah yang Maha Kudus itu dalam kekudusan hati kita. Dan lihatlah, Tuhan akan memberkati kita setiap saat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam hidup kami. Dan jadikanlah kami ibadah yang murni, ibadah yang tulus dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.